Viral dugaan jual beli narkoba di Lapas Cipinang. Pengamat desak Dirjen Pas dievaluasi. Jagat media sosial kembali diramaikan dengan viralnya video dugaan jual beli narkoba hingga sel di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Video itu diunggah oleh Narasi TV di YouTube. Diketahui, bisnis penjualan narkotika masih terjadi di balik jeruji besi hingga menjadi perbincangan masyarakat. Mereka menyebut bandar yang menjual sabu itu dengan sebutan PSK atau pedagang sabu keliling. Selain itu, dalam video juga menjelaskan lapas tersebut juga siapa yang memiliki uang bisa hidup dengan enak. Hal itu terlihat dari beberapa kamar yang dihuni narapidana, di dalamnya diisi dengan berbagai perabotan mulai dari TV, kasur, AC portable, peralatan lainnya layaknya di rumah hingga pemanis ruangan akuarium. Sontak saja unggahan tersebut menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Dalam video tersebut, Kalapas Kelas 1 Cipinang masih Tony Nainggolan. Namun, si pejabat mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Saya akan cek dulu, namun setahu saya, negara selama ini hanya memberikan tikar bagi mereka yang selama ini ada di dalam penjara, ujar Tony. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli diminta berbagai pihak yang menginginkan perbaikan di sistem lembaga permasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi kepemimpinan Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Dirjen Pas Reinhard Silitonga. Belum lagi di selang waktu 2 bulan belakangan ini masalah terus muncul, termasuk kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti sistem dan kinerja Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Dirjen Pas, di mana saat ini posisi Dirjen Pas dijabat Irjen Pol Reinhard SP Silitonga. Menurutnya, Dirjen Pas memiliki wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya. Adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan. Artinya, ada tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum berat, ia diberi sanksi baik teguran sampai pemberhentian. Dari sisi leadership, memang ada masalah di sini. Apabila tak mampu mengawasi, dirinya meminta agar mengajak masyarakat untuk berperan dalam pengawasan, diberikan akses untuk turut serta mengawasi. Selain itu, sistem pengawasan yang belum maksimal menjadi kelemahan mencolok, dan yang menyedihkan kasus yang terjadi seperti budaya yang selalu berulang-ulang. Trubus juga menilai masih banyak kasus serupa yang terjadi, namun tidak sampai muncul ke publik. Sinyal menutup-nutupi kasus yang terjadi di dalam lapas maupun di rutan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya. Sekali lagi, ini masalah integritas orangnya. Kalau memang ada masalah, ya ganti saja Dirjen, Kanwil, hingga Kalapas, sampai sipir diberi sanksi sesuai aturan hukum dan digeser kedudukannya. Tandas Trubus saat dikonfirmasi. Itu menurut saya sih satu itu berarti apa namanya yang pertama tentu pengawasannya enggak mengalami ini perubahan sama sekali. Iya, itu sama, itu udah berarti dari tahun ke tahun seperti itu gitu. Yang kedua bahwa apa namanya ya tata kelola itu seperti apa namanya mengenai apa sipir ya, kalau ada sipir ya, sipir misalnya itu sepertinya sangat lemah dan itu berulang-ulang terjadi kan gitu. Ya, jadi, benar. Menurut saya ini memang seperti sudah laten gitu, Mas. Akut ya, kalau penyakit sudah akut ya. Iya, tapi tidak pernah, hampir jarang ada upaya-upaya untuk perbaikan gitu. Jadi sepertinya sudah ya, karena udah overload juga kapasitasnya di situ. Terus apa namanya kelihatannya infrastrukturnya juga nggak mengalami banyak perubahan, Mas, dari tahun ke tahun ya. Seperti menjadi ini gitu. Dan itu saya lihat memang unsur
unsur-unsur kesengajaannya sangat tinggi, Mas. Berbagai kasus itu ada unsur kesengajaan pembiaran itu. Iya, pembiaran itu kan sengajaan. Nah, wong Jawa memang diluweh-luweh gitu biyen. Oh, ya, wis luweh lah wis. Nggih. Luweh-luweh gitu. Jadi mereka yang penting ya mereka bekerja, dapat tunjangan, dapat ini, masa boros dengan urusan itu. Jadi ini mengenai integritas moral ya. Tanggung jawabnya gitu, jadi masalah akuntabilitas publik kalau bahasa kerennya itu. Akuntabilitasnya itu sangat lemah, Mas, itu Tangerang. Ya. Jadi itu memang menunjukkan ini ya tata kelola yang buruk, Mas, memang jadi. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab Dirjen, menurut saya memang tanggung jawab Menteri juga di dalamnya karena hampir semua nggak ada perubahan yang berarti gitu, bukan signifikan sih kalau ini ya perubahan berarti lah yang sebenarnya mengurangi ini karena itu hampir ya itu kan istilahnya di tengah kota di Salemba yang benar kan? Jadi istilahnya nggak jauh dari istana lah gitu ya. Itu yang terakhir menurut saya memang itu, Mas, pembenahan itu tak banyak dilakukan, artinya reformasinya sendiri nggak berjalan di situ. Itu salah kan. Jadi reformasi yang ini digembar-gemborkan mengenai perbaikan manajemen ini, pengawasan, mengenai pengaturan SDM-nya, terus mengenai infrastrukturnya, ruang-ruangannya segala, dan ini saya rasa ini sudah gini, Mas, persoalannya. Sementara dari sisi aparat penegak hukum terus-terusan ini kan memproduksi napi-napi terus, tapi kemudian tidak ada tempat untuk menampung, Mas. Jadi ada ini kan, jadi ketidaksinkronan dalam kebijakan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Termasuk hingga akhirnya muaranya ke overload kapasitas itu, nggih? Iya, lah kan artinya kan orang masalah kecil diproses, masalah ini diproses, semuanya kan diproses. Akhirnya karena kalau tidak ya nanti istilahnya polisi pekerjaannya apa, terus akhirnya kejaksaan nanti kerja apa, ya kan? Jadi mereka memproses karena memang untuk mencapai karir kan gitu ya, karir. Jadi banyak masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu ini jadi diangkat. Nah, akhirnya mereka menjadi napi, tapi di tempat itu bukan lagi menjadi, kan harusnya kan lapas itu tempat pembinaan ya, bukan ini, tapi yang terjadi malah pembinasaan itu.